Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan begitu ya, dan juga menyinggung kebijakan Menteri Keuangan terkait sektor migas di Indonesia. Hal ini menyebabkan langkanya investasi di sektor tersebut. Luhut mencatat selama 30 tahun belakangan tidak ada investasi baru di sektor migas. Hal ini dilaporkan Luhut kepada Presiden RI, Presiden Joko Widodo, dan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dan berharap hal ini dapat segera diatasi. Luhut membeberkan rendahnya iklim investasi migas di Indonesia terjadi karena adanya kebijakan yang salah dari Kementerian Keuangan. Oleh sebab itu, hal ini perlu diperbaiki. Sebelumnya, Satuan Kerja atau Satker Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas membeberkan bahwa investasi sektor hulu migas RI pada semester pertama 2024 hanya terrealisasi sebesar 5,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 90,7 triliun rupiah. Dan kita ke informasi terpopuler selanjutnya atau informasi begitu ya masih dari dalam negeri di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengakui banyak berbicara dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat keduanya berada di ibu kota Nusantara atau IKN. Mantan Ketua Umum Partai Golkar gencar berbicara soal investasi dengan koleganya yang juga calon kuat Ketua Umum Golkar tersebut. Erlangga mengatakan investasi masa depan adalah soal kebijakan keuangan dan perekonomian yang berkelanjutan. Di sela perbincangan Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan sosok Ketua Umum pengganti Erlangga telah mengerucut ke Bahlil. Dirinya mengatakan Bahlil sudah mengantongi dukungan mayoritas dari DPD Golkar. Dirinya mengatakan Erlangga dan Bahlil juga sudah berkomunikasi soal transisi ini saat keduanya berada di IKN. Momen pembicaraan antara Bahlil dan Erlangga di IKN sempat terekam oleh kamera. Salah satunya ketika Erlangga nyeletuk soal kursi kepada Bahlil Lahadalia. Guyonan itu sontak disambut tawa oleh para menteri yang ada di sana dan masuk barang itu, jawab Bahlil. Ya, masih dari dalam negeri. Kita ke informasi terkait Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bicara terkait membengkaknya angka PHK di Indonesia, tapi data yang tercatat di BPS terkait tingkat pengangguran terbuka atau TPT justru rendah. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah pekerja yang menjadi korban PHK pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 32.064 orang atau melonjak 21,4% dari periode yang sama di tahun lalu yang tercatat sebanyak 26.400 orang. Sementara itu BPS melaporkan TPT secara nasional pada Februari lalu mencapai 4,82% atau menurun dari sebelumnya pada Februari 2023 yang mencapai 5,45%. Jumlah pengangguran Indonesia pada Februari lalu yang menjadi yang terendah sejak era reformasi atau 1997 sebesar 4,69 juta. Lebih lanjut, terkait penyebab maraknya PHK menurut Ida masih dipicu oleh lemahnya permintaan di tingkat global karena lesunya aktivitas ekonomi. Mayoritas yang terdampak dari pelemahan ekonomi global tersebut adalah industri tekstil, di samping adanya tekanan dari ketertinggalannya teknologi tekstil di Indonesia. Ya, kita bergeser ke informasi terpopuler lainnya. Dan selanjutnya dari mancanegara, status keadaan darurat diumumkan oleh Rusia pada Rabu kemarin dan keadaan darurat tersebut tertuju pada wilayah perbatasan dengan Ukraina atau Belgorod. Situasinya disebut sangat sulit di daerah tersebut di bawah pemboman Ukraina. Dirinya menambahkan keadaan darurat akan diberlakukan di tingkat regional dan ini pun akan diikuti dengan permintaan kepada Komisi Pemerintah untuk menyatakan keadaan darurat federal. Belgorod berbatasan dengan wilayah Kharkiv, Ukraina dan menjadi tetangganya atau Kursk kini menjadi medan tempur utama perang. Gladkov mengatakan Belgorod juga diserang oleh pesawat nirawak Ukraina, setidaknya 2 pemukiman terbakar.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memerintahkan tentara untuk mengusir pasukan Kiev yang masuk ke wilayah Kremlin. Dirinya pun menyebut Kiev menggunakan serangan lintas batas untuk meningkatkan posisi negosiasinya.